Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada di tempat ini bersama-sama walaupun kita via YouTube. Tapi kiranya kasih karunia Tuhan tidak akan pernah membatasi kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sebelum menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Terpujilah Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami menyiapkan diri kami untuk memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan pujian dan penyembahan, ibadah yang berkenan bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau tolak segala apapun pikiran-pikiran mengganggu kami Tuhan untuk berjalannya ibadah hari ini. Biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan diri kita. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan. Menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Betapa luar biasanya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan penyembahan kita. Mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan Yesus, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa baik bagi kami. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Bapa. Pujian bagi Yesus, rasa syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib Bapa. Haleluya, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu pujian kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, sebab Engkau yang terutama
di dalam kehidupan kami, Yesus. Sebab kami ingin mengasihi-Mu, Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu, Tuhan, dengan segenap hati kami, Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya.
Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Bapa. Hanya Kau, Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci di hadapan, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Kita naikkan lagu ini, sebab hanya Yesus, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta. Lebih sungguh lagi, katakan hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta. Lebih dalam lagi kita katakan, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal. Hanya Kau Yesus, haleluya. Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci.
satu-satunya jawaban doa. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa kesempatan yang indah ini. Saya akan menyaksikan bagaimana kehidupan keluarga saya dari Mesir menyeberang ke Kanaan. Inilah kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Betapa luar biasanya Tuhan itu bekerja atas diri saya, sehingga selama kira 7 tahun orang tua saya dari mula-mula dari Mesir yang belum mengenal Yesus dan telah menerima Yesus selama 7 tahun. Begini kesaksian yang perlu kita merupakan berkat yang sungguh luar biasa yang harus kita alami setiap orang percaya. Saya keluarga yang masih di Mesir, jadi ayah, kakek, nenek, bius semua masih seberang masih di Mesir. Lantas satu hari saya dipilih dan dipanggil dan diberi Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Pasalnya ketika saya tinggal di daerah kecil, di daerah Klaten sana, di sana memang kira-kira 3 kilo ada jarak gereja itu berada, sehingga saya sering diajak teman-teman sahabat saya ke gereja dan saya di sana saya mengenal Yesus. Setelah saya sering pergi gereja, saya kembali orang tua sama marah-marah, akhirnya saya setengah diusir katakan gitu. Saya dikatakan bahwa ketika kenal Yesus nanti kamu akan mati, disalib, dibakar menjadi celeng atau babi kalau di sana ya, sehingga saya dari tahun ke tahun saya terintimidasi begitu. Tapi inilah sebagai orang percaya, ketika kita menyampaikan berita Injil Kristus, kita akan menderita. Sebagai orang percaya kita memang harus menyaksikan, karena kita harus jangan sampai malu bersaksi, dan bahkan kita kawan sekerja Allah. Inilah yang cara kerja Allah untuk membawa saya untuk orang tua saya, kedua orang tua saya menjadi kenal akan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ketika saya tiap hari dari teman-teman saya pelayanan, teman-teman doa, saya selalu datang ke rumah untuk berdoa. Rumah ayah saya dipakai untuk berdoa terus selama 7 tahun. Tuhan punya rencana yang indah. Orang tua saya keduanya minta dibaptis. Ini sungguh luar biasa, pengalaman yang luar biasa, diikuti sama kakak-kakak saya. Saya 8 bersaudara. 8 bersaudara waktu itu semua sudah mengenal Yesus, tapi endingnya di tengah jalan yang 3 orang menyeberang kembali lagi ke Mesir. Tapi tidak apa-apa, saya terus berdoa secara intensif kepada Tuhan, sehingga kami secara pribadi dan sama keluarga sampai detik ini terus masih mohon berdoa. Oleh sebab itu bagaimana karya Tuhan yang sungguh luar biasa ini, yang saya tidak mengerti kenapa Tuhan memilih saya. Tapi inilah karya Tuhan yang sungguh luar biasa ketika kita sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih untuk menyaksikan, kita harus siap menyaksikan itu. Karena setiap orang kita yang sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil ini, kita harus terus hidup dekat sama Tuhan. Oleh sebab itu saya dari hari ke hari selama 7 tahun itu karya luar biasa. Dibilang di dalam ayat 2 Timotius 1:8-9, jadilah janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Inilah yang merupakan kalau saat ini merupakan sebagai kesaksian saya yang terus akan menyaksikan dan kepada orang terutama yang belum mengenal Yesus. Nah, inilah tugas kami semua, siapapun yang punya latar belakang yang sama, hendaknya jangan takut ketika Tuhan memilih dan memanggil kita. Apapun akan dilengkapi, dan Yesus sendiri, Tuhan sendiri akan membawa kita ke dalam
hal-hal yang penuh pengharapan di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa, yang dari semula, yang dari binasa sekarang memperoleh hidup yang kekal. Itu yang sungguh luar biasa. Hari ini saya mengucap syukur dan tidak henti-hentinya saya terus mengajak sama keluarga, sama teman-teman saya, teruslah bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah yang merupakan karya terbesar bagi kehidupan saya dan keluarga saya, yang sungguh luar biasa, yang tidak ada ternilai, tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Yang inilah yang sungguh sukacita seluruh keluarga, dan dari yang binasa menjadi memiliki hidup yang kekal, menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan sampai detik ini saya sampai umur 68 tahun, sekarang saya 68 tahun, yang terus saya tetap sekali Yesus dan tetap Yesus. Itulah semua. Saya pun umur dari 7 sampai 7 tahun kemudian, kira-kira 7 tahun, saya juga terus orang tua selalu katakan, engkau akan mati di neraka, dibakar api, disalib dan jadi celeng. Nah itu, tapi karena kuasa Roh Kudus, itulah yang saya malah membawa orang tua ini menjadi kenal Tuhan Yesus Kristus. Inilah cara ajaib Tuhan yang semula di seberang sana jauh dari Mesir, dibawa ke Kanaan. Sungguh luar biasa. Itulah karya Tuhan yang harus kita hormati. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kesaksian ini menguatkan, meneguhkan iman kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur pada saat hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah pada saat hari ini Bapa. Kalau kami tadi sudah menyembah, meninggikan nama Tuhan, tiba saatnya Tuhan akan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah perkataan firman Tuhan yang ditabur pada saat hari ini Bapa boleh memberi kekuatan dalam setiap kehidupan umat Tuhan, boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, bagaimana kabar saudara hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya teringat sebuah pujian lama yang berkata, pujian ini menyanyikan sebuah pujian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Pujian ini begitu indah. Pujian ini mengatakan bahwa yang terutama dalam hidup kita adalah senantiasa mencintai Tuhan. Yang terutama dalam hidup kita adalah meninggikan nama Tuhan. Pada waktu kita bilang bahwa kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu dibuktikan lewat sikap hidup kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar. Banyak orang mudah mengatakan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mau mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kadangkala lewat situasi kondisi, lewat setiap proses, lewat setiap permasalahan hidup, lewat setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, ternyata cintanya atau komitmennya itu bisa luntur. Ya, itu sebabnya firman Tuhan menuliskan satu
ayat ataupun satu perikop di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai sejarah. Kenapa sejarah itu penting dalam kehidupan gereja Tuhan dan kenapa sejarah perjalanan hidup umat Tuhan dalam hal ini bangsa Israel itu dicatat dan selalu diulang-ulang. Saya pernah katakan bahwa sejarah itu selalu berulang. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah katakan bahwa yang sekarang sudah ada atau sekarang yang sudah pernah terjadi, sebenarnya hal itu sudah pernah ada di masa yang lalu atau sudah pernah terjadi di masa yang lalu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Supaya itu menjadi satu peringatan dalam kehidupan gereja Tuhan, menjadi satu pembelajaran di dalam kehidupan gereja Tuhan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita meresponi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari satu cerita atau satu perikop di dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, di Mazmur 78 ini terdiri dari 72 ayat. Tapi saya hanya bacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke 7 saja ya. Puji Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hanya sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Bani Asaf menuliskan mengenai satu peringatan. Bagaimana sejarah itu harus selalu diingat. Bagaimana sejarah itu harus selalu direnungkan. Mazmur katakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa sejarah perjalanan hidup bangsa Israel ditulis secara lengkap bahkan detail di dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai dari bagaimana sikap hidup mereka ketika mereka menghadapi satu kegagalan. Kemudian mereka bangkit kembali. Bagaimana akhirnya mereka menerima pengampunan dari Tuhan ketika mereka gagal meresponi kasih Tuhan. Dan mereka jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Bapa yang mereka sembah adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Bagaimana Bapa mengampuni mereka, bagaimana Bapa tetap mengasihi mereka, dan akhirnya mereka terima pengampunan dari Bapa, dan akhirnya mereka kembali terima kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi akhirnya bagaimana firman Tuhan pun menuliskan mereka kembali gagal dan gagal dan gagal kembali. Tetapi kita lihat di sini, mengapa itu dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan? Bani Asaf menuliskan dengan satu pernyataan awal. Di dalam ayat yang pertama dituliskan bahwa pasanglah telinga untuk pengajaranku. Arti dari kata pasanglah telinga ini berbicara mengenai bagaimana kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh pesan suara isi hati Tuhan. Bagaimana kita merenungkan setiap kata demi kata, ayat demi ayat yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu bukan menjadi satu sekelebat saja yang kita dengar, kemudian setelah itu ketika ada sesuatu hal kita lupakan. Enggak. Tetapi Bani Asaf menuliskan satu kerinduan ketika dia memulai dengan kata pasanglah telinga untuk pengajaranku. Ini berbicara bagaimana ketika semua proses yang telah terjadi dan sedang terjadi maupun akan terjadi itu kita renungkan. Supaya ketika hal itu terjadi kita ingat bagaimana pada masa lampau, bagaimana sejarah itu membuktikan, bagaimana sejarah itu menuliskan satu fakta mengenai
cara Tuhan memelihara umatnya. Bagaimana cara Tuhan mengasihi umatnya. Bagaimana cara Tuhan mengajar umatnya. Saya pernah katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Bukankah Tuhan bisa memakai satu persoalan, satu sakit penyakit, satu duri dalam daging, sesuatu hal yang tidak mengenakan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Itu merupakan satu bentuk kasih sayang Tuhan. Atau satu bentuk didikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Kalau kita belajar di dalam sejarah yang ada. Bagaimana Bani Asaf menuliskan. Kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya. Mulai dari ayat yang ke-8 terus sampai ayat yang ke-72. Bani Asaf menuliskan begitu banyak sekali proses yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana ketika bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-12 kalau saya tidak salah. Sebentar ya saudara ya. Bagaimana di situ dituliskan bahwa di ayat yang ke-9. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Siapa itu Bani Efraim? Bani Efraim itu masuk dalam kategori umat kepunyaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan menuliskan bahwa ketika dia dipersenjatai lengkap, artinya apa? Bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Bani Efraim, tetapi ketika pada hari pertempuran, dia berbalik. Kenapa dia berbalik? Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. Dan enggan hidup menurut Tauratnya. Kenapa hal ini dituliskan dan cerita ini terus diulang-ulang kembali? Itu menjadi satu perenungan kita bersama saudara dikasih Tuhan. Bukankah apa yang dialami Bani Efraim itu pun dialami oleh kehidupan umat Tuhan pada hari-hari ini di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saudara dan saya, memperlengkapi kehidupan saudara dan saya, menyertai kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika kita ada di dalam pertempuran, bukankah firman Tuhan menuliskan bahwa kehidupan kita ini seperti pertandingan, kehidupan kita ini seperti pertempuran. Bagaimana di dalam pertempuran firman Tuhan katakan kita nggak boleh lengah. Kenapa kita nggak boleh lengah? Kenapa kita tetap harus waspada? Firman Tuhan juga menuliskan bahwa Tuhan selalu berperang gantikan saudara dan saya. Karena Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Ketika Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Tetapi ketika kita menghadapi satu pertempuran, ketika kita menghadapi satu persoalan, ketika kita menghadapi satu pertandingan yang hebat, pernahkah kita berbalik seperti Bani Efraim? Pernahkah tanpa disadari kita memunggungi Tuhan? Atau kita membalikkan kehidupan kita dengan tidak berpegang pada perjanjian Allah. Firman Tuhan katakan ketika kita berbalik pada hari pertempuran, pada hari pertandingan kita, pada hari dalam satu kondisi di mana kita harus memilih. Firman Tuhan katakan kita tidak berpegang pada perjanjian Allah. Bahkan dikatakan enggan hidup menurut Tauratnya seperti Bani Efraim ini. Nah itu sebabnya Bani Asaf mengingatkan kehidupan gereja Tuhan. Belajar dari sejarah. Pada waktu bangsa Israel mengalami satu kegagalan, mengalami satu kejatuhan karena sikap hidup yang salah. Karena sikap hidup yang salah di dalam meresponi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Firman Tuhan menuliskan bagaimana dia kehilangan berkat, bagaimana dia kehilangan perkenanan Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga menuliskan bagaimana kasih Tuhan tidak pernah undur dalam kehidupan gereja Tuhan. Dalam kehidupan umat Tuhan. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Ini digambarkan di dalam Mazmur 78. Bagaimana ketika bangsa Israel itu gagal untuk bisa menangkap pesan Tuhan dalam kehidupannya. Lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan dengan panjang sabar, dengan kasih setianya, dia terus berusaha merangkul umat Tuhan. Dia terus berusaha merangkul umat Israel. Untuk boleh kembali tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Sama dalam kehidupan saudara dan saya. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 78, kita belajar bagaimana firman Tuhan katakan. Bangsa Israel pun pernah mengalami satu kendala ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan bagaimana di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan menuliskan bagaimana Tuhan menuntun mereka. Bagaimana Tuhan memberikan satu jalan keluar dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang kita bilang mujizat demi mujizat terjadi. Kenapa itu dituliskan?
untuk menjadi satu perenungan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita menghadapi satu jalan buntu, ketika kita menghadapi satu proses yang kita bilang, Tuhan saya sudah nggak tahu lagi jalan keluarnya bagaimana. Ketika kita menghadapi satu tantangan, aduh saya udah nggak tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang merasa seperti lawan kita, rasanya kita udah nggak sanggup melawan. Tapi firman Tuhan menuliskan bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel. Ketika ada jalan buntu, Tuhan buka jalan. Bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan lautnya dibelah. Bahkan airnya dijadikan seperti bendungan, seperti tembok. Dan umat Israel bisa berjalan di tengah-tengah dengan pengawalan dari Tuhan. Kenapa itu dituliskan? Itu menjadi satu perenungan dalam kehidupan gereja Tuhan. Bahwa ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita merasa bahwa permasalahan kita, hal-hal proses yang kita hadapi itu kayaknya kita nggak bisa, kita belum menemukan jalan keluarnya sampai hari ini. Tuhan bilang, gak usah khawatir. God will make way. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang buka jalan. Itu apa yang firman Tuhan tuliskan, itu janji kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita ngerasa Tuhan saya nggak tahu besok saya mau makan apa Tuhan. Tuhan saya nggak tahu hidup saya besok apa yang akan terjadi. Karena kita melihat fakta keadaan yang hari ini. Saya hidup dalam kekurangan Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan. Besok anak saya mau bayar uang sekolah saya nggak tahu Tuhan. Tapi firman Tuhan juga menuliskan, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana Tuhan bilang ketika bangsa Israel, bisakah Tuhan memberikan satu hidangan di tengah padang gurun? Bisakah Tuhan memberi air di tengah padang gurun? Dengan jelas firman Tuhan menuliskan di ayat yang ke-15 dan ke-16. Firman Tuhan katakan dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Saudara dikasih Tuhan, padang gurun ini berbicara mengenai persoalan pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Kita tahu padang gurun itu identik dengan kekeringan. Air itu menjadi satu hal yang langka di padang gurun. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di tengah padang gurun Tuhan bisa belah gunung batu. Di tengah keterbatasan persoalanmu. Di tengah kau bilang Tuhan sepertinya sekarang saya menghadapi jalan buntu Tuhan. Tuhan sepertinya fakta yang saya alami hari ini. Kayaknya udah gak ada jalan keluar Tuhan. Tapi percayalah Tuhan bilang. Firman Tuhan menuliskan, mengingatkan, menjadi satu peringatan. Bahwa gak ada sesuatu hal yang Tuhan kita tidak bisa lakukan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 78 Bani Asaf di ayat yang awal dikatakan bahwa supaya hal ini diceritakan turun-temurun. Di dalam kitab Ulangan dikatakan terus diperdengarkan sampai pada keturunan-keturunan kita. Mengenai kebaikan Tuhan, mengenai kegagalan daripada nenek moyang kita. Supaya itu menjadi itu perenungan bersama supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Nah jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan menuliskan dengan jelas di dalam kitab Matius yang ke-7 dikatakan bahwa banyak orang datang kepada Tuhan. Kemudian dia mulai bilang, Tuhan, bukankah aku melakukan segala sesuatu demi namamu? Tetapi firman Tuhan menuliskan dengan jelas di dalam kitab Matius 7 dikatakan bahwa enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita bilang bahwa Tuhan kita itu adalah jalan. Dia adalah jalan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun di dalam pengiringan kita, di dalam kita mengikuti Tuhan, kita tidak mengikuti jalan itu. Kita tidak mengikuti Tuhan. Tetapi kita mengikuti kehendak kita sendiri. Kita mengikuti jalan kita sendiri. Sehingga akhirnya kita mengalami jalan buntu. Seringkali di dalam pengiringan kita, kita bilang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah terang. Tetapi seringkali ketika kita menghadapi satu pertempuran, ketika kita menghadapi satu persoalan, ketika kita menghadapi satu masalah, kita tidak melihat kepada terang itu. Tetapi kita melihat kepada fakta yang ada. Sehingga iman kita lemah. Firman Tuhan menuliskan atau mungkin seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita bilang, dia adalah guru yang sejati. Dia adalah guru dalam kebenaran. Kalau berbicara mengenai guru, berarti guru itu identik dengan mengajar. Tetapi seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak mau mendengarkan ajarannya. Kita memilih-milih ajaran dari Tuhan. Kalau yang enak kita ambil, yang tidak enak kita tolak. Atau mungkin seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita panggil dia Tuhan. Tetapi kita nggak bersedia untuk melayani dia. Tetapi yang kita layani adalah harga diri kita.
Yang kita layani adalah pride kita. Yang kita layani adalah apa yang enak untuk hidup kita. Seringkali kita bilang bahwa dia adalah kebenaran yang sejati. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tapi seringkali di dalam pengiringan kita tanpa disadari, kita nggak percaya kepada Tuhan dengan sikap hidup kita. Kita pakai pembenaran kita sendiri. Ketika firman itu datang, kita tolak. Ketika firman itu datang, kita bilang, kok bisa ya seperti ini ya? Kemudian kita mengambil satu sikap yang bertolak belakang dengan ajaran firman Tuhan. Itu sebabnya Matius 7 bilang, "Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau." Bukan yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukan yang berseru-seru menyebut dia terang. Bukan yang berseru-seru menyebut dia adalah jalan kebenaran. Bukan yang menyebut dia adalah guru. Tetapi yang melakukan kehendaknya. Itulah yang dikenal Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di akhir renungan singkat kebenaran firman Tuhan. Firman ini menjadi satu perenungan kita apa yang dituliskan oleh Bani Asaf. Untuk kembali kita diingatkan. Tuhan, seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kita ini orang Kristen. Kita merasa bahwa kita ini sudah tahu apa yang baik dan yang benar. Tapi mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa disadari mungkin itu karena pembenaran yang kita pakai sendiri. Sehingga akhirnya cara Tuhan bekerja itu nggak maksimal dalam hidup kita. Mungkin Tuhan izinkan ada sakit penyakit dalam hidup kita. Mungkin Tuhan seringkali sudah berbicara dengan caranya yang ajaib. Tuhan bilang, oke, kalau misalnya itu berhikmat dalam kita makan, berhikmat dalam kita memilih makanan. Tapi seringkali kita nggak berhikmat. Ketika kita sakit, kita bilang, Tuhan, kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kok saya stroke ya Tuhan? Padahal Tuhan bilang, Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai setiap makalah-makalah yang ada yang kita baca. Oh, ternyata kalau darah tinggi tidak boleh makan kambing. Tapi seringkali kita mencobai Tuhan, kita bilang, oh enggak, dalam nama Tuhan Yesus, makan kambing, makan duren. Tapi ketika kita stroke, kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena kita memakai pembenaran kita sendiri. Seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan berbicara A, tapi kita melakukannya B, saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali ketika Tuhan bilang yang terpenting adalah dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Tapi seringkali kita pakai pembenaran kita sendiri. Yang kita dengar adalah apa yang menjadi pride kita, harga diri kita. Waktu firman Tuhan katakan mengampuni. Tapi kita bilang, oh enggak, saya sudah mengampuni. Tetapi sikap hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita sudah mengampuni. Sehingga itu menghalangi bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Itu menghalangi untuk berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Di akhir kebenaran firman Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat setiap proses kegagalan demi kegagalan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena sikap hidup yang salah dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk ke depannya. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang mau dibaharui di dalam Tuhan. Pribadi yang mau disempurnakan di dalam Tuhan. Pribadi yang mau diajar. Pribadi yang memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang mudah diraih. Hati yang mudah dijangkau lewat perkataan firman Tuhan. Dan saya percaya itu menjadi satu modal cukup dalam kehidupan umat Tuhan. Untuk kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Sehingga ada sebuah pujian yang berkata, setiap musim dalam hidup kita, Tuhan akan selalu menolong kita. Sekalipun mungkin kita ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan tetap tolong saudara dan saya. Ketika kita ada di dalam satu lembah kekelaman, Tuhan tetap menolong saudara dan saya sehingga kita bisa melewati lembah kekelaman itu. Kita nggak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Ketika kita ada di dalam satu kekecewaan, satu kepahitan, kita bisa mengatasi itu semua dengan memberikan satu pengampunan. Kenapa? Karena kita lihat, kita pandang karya salib Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada saat hari ini Bapa. Hamba terbatas Tuhan. Hamba penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang menyempurnakan setiap renungan singkat kebenaran firman Tuhan hari ini Bapa. Berkati setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari sejarah Tuhan. Dari setiap kegagalan-kegagalan yang hidup kami Tuhan.
Kami mau belajar untuk tidak jatuh ke lubang yang sama Bapa. Kami mau belajar untuk kami mau diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk kami semakin melekat di dalam Engkau Tuhan. Agar kami boleh terima Tuhan janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melekat, hidup kami melekat di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah yang melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kami, ampuni setiap keterbatasan kami Tuhan. Ampuni setiap pola pikir kami yang salah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau diperbaharui di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menopang kami, Roh Kudus yang menuntun kami dari jalan kebenaran menuju pada kebenaran-Mu yang sejati Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun keadaan mereka Tuhan. Mari Tuhan Kau berperkara dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Lawatan-Mu ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah ketika benih kebenaran firman-Mu ditabur dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Mereka benih ini boleh tertanam dalam kehidupan mereka Bapa. Mereka boleh diperbaharui di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi Tuhan yang semakin dikuatkan Tuhan. Semakin melekat di dalam Engkau Tuhan. Semakin mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam pengiringan mereka kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Yang dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan sempurnakan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, Tuhan jawab Tuhan. Apapun kerinduan mereka Tuhan berperkara Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya